Orang Han itu bukan cuma suku biasa loh. Mereka adalah kelompok etnis terbesar di dunia. Sekarang ini, lebih dari 90% penduduk Tiongkok adalah orang Han, dan mereka juga ada di banyak negara lain. Kelompok besar ini terbentuk dari ribuan tahun sejarah, cerita panjang dan rumit tentang perkembangan, perpindahan, dan gabungan budaya. Kalau mau paham orang Han, kita harus lihat ke masa lalu, ke awal mula peradaban Tiongkok. Cerita mereka bukan tentang satu identitas yang tidak berubah, tapi proses yang terus bergerak, menyerap budaya lain, menyesuaikan diri dengan keadaan baru, dan terus-menerus menentukan apa artinya menjadi orang Han. Perjalanan ini penting banget buat sejarah Tiongkok sendiri. Nama Han itu erat kaitannya sama dinasti Han, zaman keemasan yang jadi dasar banyak budaya Tiongkok. Tapi, asal-usul identitas ini jauh lebih tua lagi. Awalnya dari kelompok-kelompok kecil petani yang tinggal di sepanjang sungai-sungai besar di Tiongkok kuno. Selama berabad-abad, kelompok-kelompok awal ini berkembang jadi kerajaan yang kuat, menciptakan teknologi canggih, dan punya sistem filsafat yang mendalam. Identitas orang Han terbentuk dari bahasa yang sama, nilai-nilai yang sama, dan ingatan sejarah bersama yang dicatat dan diturunkan dari generasi ke generasi. Kelangsungan sejarah yang panjang ini adalah salah satu hal paling menakjubkan dari budaya Han dan kunci kekuatannya yang abadi. Melihat sejarah orang Han berarti menjelajahi naik turunnya dinasti-dinasti besar, terciptanya penemuan-penemuan yang mengubah dunia seperti kertas dan kompas, serta perkembangan ide-ide yang memengaruhi miliaran orang. Ini adalah cerita yang diwarnai periode persatuan yang gemilang dan konflik yang menghancurkan, masa kejayaan budaya dan invasi asing. Di tengah semua itu, identitas budaya inti tetap bertahan dan berkembang. Video ini akan membahas momen-momen penting dalam perjalanan sejarah yang panjang ini, dari kaisar-kaisar legendaris zaman prasejarah, sampai kerumitan identitas Han di dunia kita yang modern dan saling terhubung ini. Ini adalah cerita tentang bagaimana sekelompok kecil orang di satu lembah sungai bisa tumbuh jadi kekuatan budaya global. Cerita Han juga tentang orang-orangnya, tentang petani yang menggarap tanah, cendekiawan yang mempelajari naskah kuno, prajurit yang menjaga perbatasan, dan pedagang yang melintasi jalur sutra. Ini tentang keluarga yang menjaga tradisi mereka, dan pejabat yang berusaha memerintah kekaisaran yang luas dan beragam. Setiap generasi menyumbangkan sesuatu pada permadani budaya Han yang selalu berubah. Dengan mempelajari sejarah mereka, kita bisa lebih paham bukan cuma masa lalu peradaban besar dunia, tapi juga kekuatan-kekuatan yang terus membentuk masa kini. Warisan Han terlihat di mana-mana, dari aksara yang dipakai lebih dari 1 miliar orang, sampai konsep-konsep filsafat yang masih relevan di masyarakat modern. Kisah orang Han dimulai di dataran subur lembah Sungai Kuning. Ribuan tahun lalu, selama zaman Neolitikum, masyarakat petani awal mulai terbentuk di wilayah ini. Daerah ini sering disebut tempat lahir peradaban Tiongkok, dan memang ada alasannya. Tanah sungai yang kaya dan berlumpur, yang disebut sangat cocok untuk menanam millet, tanaman utama yang menopang populasi yang terus bertambah. Dua kebudayaan prasejarah terpenting yang muncul di sini adalah Yangshao dan Longshan. Kebudayaan-kebudayaan ini belum Han, tapi mereka adalah nenek moyang, jauh dari mana orang Han akhirnya akan muncul, meletakkan dasar bagi peradaban yang akan datang. Kebudayaan Yangshao, yang berkembang sekitar 5.000 hingga 3.000 SM, terkenal dengan tembikar lukisnya yang khas. Para arkeolog telah menemukan desa-desa mereka tersebar di area yang luas, menunjukkan bahwa orang-orang awal ini hidup dalam komunitas yang menetap. Mereka bercocok tanam, memelihara hewan seperti babi dan anjing, dan memiliki kehidupan seni yang kaya. Setelah mereka, kebudayaan Longshan, dari sekitar 3.000 hingga 1.900 SM, menunjukkan kompleksitas sosial yang lebih besar lagi. Mereka dikenal karena teknik tembikar canggih mereka, menciptakan tembikar cangkang telur hitam yang sangat tipis dan dipoles. Orang-orang Longshan juga membangun pemukiman yang lebih besar dan lebih permanen dengan tembok tanah pertahanan, menunjukkan masyarakat yang lebih terorganisir dengan permulaan hierarki sosial dan konflik. Legenda Tiongkok kuno juga berbicara tentang periode pembentukan ini, memadukan mitos dengan ingatan sejarah. Kisah 3 penguasa dan 5 kaisar menggambarkan para penguasa paling awal yang dikatakan telah mengajarkan orang-orang seni peradaban. Di antara tokoh-tokoh ini, Kaisar Kuning atau Huangdi
sangat dihormati sebagai nenek moyang bersama orang-orang Tionghoa Han. Legenda mengatakan dia mengalahkan saingannya, menyatukan suku-suku lembah Sungai Kuning, dan menemukan alat-alat penting seperti gerobak, perahu, dan bentuk awal tulisan. Meskipun Huang Di adalah tokoh legendaris, kisahnya mencerminkan proses sejarah bersatunya suku-suku yang berbeda untuk membentuk kelompok budaya yang lebih besar, dan bersama di wilayah inti ini. Fondasi awal di lembah Sungai Kuning ini sangat penting. Perkembangan pertanian memungkinkan pasokan makanan yang stabil dan pertumbuhan populasi. Penciptaan tembikar dan kerajinan lainnya menunjukkan peningkatan keterampilan teknologi dan ekspresi artistik. Pembangunan pemukiman berbenteng menunjukkan munculnya kekuatan politik yang terorganisir. Dan mitos serta legenda bersama memberikan kisah asal-usul umum yang akan membantu menyatukan berbagai bangsa di bawah satu identitas. Dari tanah subur inilah, baik secara harfiah maupun budaya, dinasti-dinasti besar pertama akan muncul, mengubah pemukiman yang tersebar menjadi kerajaan yang kuat dan bersatu, yang akan menentukan arah sejarah Tiongkok. Dinasti Xia yang legendaris, konon memerintah dari sekitar tahun 2070 sampai 1600 SM, dianggap sebagai dinasti pertama Tiongkok. Meskipun keberadaannya masih diperdebatkan oleh beberapa sejarawan karena kurangnya bukti arkeologi langsung, cerita tentang Xia adalah inti dari tradisi Tiongkok. Kisah-kisah ini, yang ditulis berabad-abad kemudian, menggambarkan garis raja-raja yang mengatur proyek pengendalian banjir skala besar di sepanjang Sungai Kuning, tugas penting bagi masyarakat pertanian. Xia melambangkan transisi dari penguasa mitos ke sistem kerajaan turun-temurun, di mana kekuasaan diwariskan dalam satu keluarga. Ini membangun model pemerintahan yang akan diikuti selama ribuan tahun di Tiongkok. Setelah Xia, datanglah dinasti Shang. Dari sekitar 1600 sampai 1046 SM, dinasti pertama yang memiliki bukti arkeologi dan tulisan yang kuat. Raja-raja Shang memerintah dari serangkaian ibu kota di lembah Sungai Kuning, dan masyarakat mereka sangat terorganisir dan berlapis. Mereka adalah pekerja perunggu yang terampil, menciptakan bejana ritual yang rumit yang digunakan dalam upacara untuk menghormati leluhur mereka. Yang paling penting, Shang mengembangkan bentuk tulisan Tiongkok paling awal yang diketahui, yang diukir pada tulang orakel. Para pendeta akan mengukir pertanyaan pada cangkang kura-kura atau tulang binatang, memanaskannya sampai retak, dan kemudian menafsirkan retakan tersebut untuk memprediksi masa depan. Prasasti tulang orakel ini memberi kita gambaran langsung tentang kekhawatiran istana Shang. Shang akhirnya digulingkan oleh dinasti Zhou, dari sekitar 1046 sampai 256 SM, yang menjadi dinasti terlama yang berkuasa dalam sejarah Tiongkok. Untuk membenarkan penaklukan mereka, penguasa Zhou memperkenalkan salah satu konsep politik paling berpengaruh dalam sejarah Tiongkok, mandat langit, atau Tianming. Gagasan ini menyatakan bahwa langit, kekuatan ilahi dan impersonal, memberikan hak kepada penguasa yang adil untuk memerintah. Jika seorang penguasa menjadi korup, kejam, atau tidak kompeten, langit akan menunjukkan ketidaksenangannya melalui bencana alam seperti banjir atau kelaparan. Ini adalah tanda bahwa penguasa telah kehilangan mandat, dan rakyat memiliki hak untuk menggulingkannya. Konsep yang kuat ini melegitimasi perubahan dinasti dan menempatkan tanggung jawab moral pada kaisar. Mandat langit membentuk lanskap politik Tiongkok selama ribuan tahun. Itu berarti bahwa kekuasaan seorang penguasa tidak mutlak dan bergantung pada kinerja baiknya. Sebuah dinasti baru dapat mengklaim bahwa dinasti sebelumnya telah menjadi korup dan kehilangan dukungan langit, sehingga membenarkan kenaikan kekuasaannya sendiri. Ini menciptakan pola siklus dalam sejarah Tiongkok, dengan dinasti bangkit, berkembang, dan akhirnya menurun dan digantikan. Konsep ini, yang dikembangkan selama periode Zhou, menjadi bagian fundamental dari budaya politik orang-orang yang kemudian dikenal sebagai Han, menanamkan rasa tatanan kosmik dan pemerintahan moral jauh di dalam pandangan dunia mereka. Tahun-tahun terakhir dinasti Zhou, terutama periode musim semi dan musim gugur, serta negara-negara berperang, adalah masa-masa penuh gejolak politik. Kekuasaan pusat raja-raja Zhou melemah, dan Tiongkok terpecah menjadi banyak negara kecil yang terus-menerus berperang satu sama lain. Namun, era konflik dan kekacauan sosial ini juga melahirkan perkembangan pemikiran intelektual yang luar biasa.
para pemikir dan cendekiawan berkeliling dari satu negara ke negara lain, menawarkan nasihat mereka kepada para penguasa tentang cara mencapai ketertiban, kekuasaan, dan stabilitas. Periode yang penuh semangat ini dikenal sebagai masa 100 aliran pemikiran yang meletakkan dasar filosofis peradaban Tiongkok. Yang paling berpengaruh dari filosofi-filosofi ini adalah Konfusianisme, yang didirikan oleh Konfusius, yang hidup dari tahun 551 hingga 479 SM. Konfusius sangat prihatin dengan kekacauan pada masanya, dan percaya bahwa solusinya adalah kembali ke prinsip-prinsip moral dan ritual periode awal Zhou. Dia menekankan pentingnya harmoni sosial yang dapat dicapai jika setiap orang menjalankan perannya dalam masyarakat dengan ketulusan dan rasa hormat. Nilai-nilai utama Konfusianisme meliputi Ren, atau kebajikan, Li, yang berarti kepantasan ritual, dan Xiao, yaitu bakti, atau rasa hormat kepada orang tua dan leluhur. Konfusianisme menyediakan kerangka moral untuk perilaku pribadi dan cetak biru untuk negara yang tertata baik, yang diperintah oleh orang-orang yang berbudi luhur dan terdidik. Aliran pemikiran utama lainnya yang muncul adalah Daoisme, atau Taoisme, yang secara tradisional dikaitkan dengan orang bijak Laozi. Berbeda dengan fokus Konfusianisme pada tatanan sosial dan pemerintahan, Daoisme menekankan hidup selaras dengan Dao, cara alam semesta yang alami dan misterius. Para penganut Daoisme berpendapat bahwa banyak masalah masyarakat disebabkan oleh upaya memaksakan ketertiban dan menyimpang dari jalan alami ini. Mereka menganjurkan kesederhanaan, spontanitas, dan wu wei, atau tindakan tanpa usaha, yang berarti bertindak dengan cara yang alami dan tidak dipaksakan. Daoisme menawarkan alternatif spiritual dan filosofis, mendorong orang untuk menarik diri dari perjuangan duniawi dan terhubung dengan ritme alam. Filosofi ketiga dan sangat praktis adalah legalisme. Para pemikirnya, seperti Han Fei, memiliki pandangan yang jauh lebih pesimis tentang sifat manusia. Mereka percaya bahwa manusia pada dasarnya egois dan hanya dapat dikendalikan oleh hukum yang ketat dan hukuman yang berat. Para penganut legalisme berpendapat bahwa seorang penguasa tidak boleh bergantung pada moralitas atau tradisi, tetapi pada otoritas mutlak dan mesin negara yang terorganisir dengan baik. Mereka menganjurkan pemerintahan yang kuat dan terpusat di mana hukum adalah yang tertinggi dan berlaku untuk semua orang secara setara, kecuali penguasa itu sendiri. Meskipun metode-metodenya sering dianggap kejam, penekanan legalisme pada efisiensi administratif dan kontrol pusatan memiliki dampak yang mendalam dan abadi pada struktur negara Tiongkok. Abad-abad perpecahan selama periode negara-negara berperang akhirnya berakhir dengan bangkitnya negara Qin. Dengan menerapkan prinsip-prinsip legalisme yang kejam dan efisien, Qin menaklukkan semua saingannya satu persatu. Pada 221 SM, penguasanya, Yingzheng, menyatakan dirinya sebagai Qin Shi Huang, kaisar pertama Tiongkok yang bersatu. Ini adalah momen penting dalam sejarah. Untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya dan menciptakan kekaisaran tunggal yang terpusat, kaisar pertama memulai serangkaian reformasi besar-besaran. Dia menghapuskan negara-negara feodal lama dan membagi kekaisaran menjadi 36 wilayah, semuanya di bawah kendali langsung pemerintah pusat. Pemerintahan Qin Shi Huang bersifat otokratis dan seringkali brutal, tetapi pencapaiannya dalam penyatuan sangat monumental. Dia membakukan sistem penulisan, memastikan bahwa orang-orang di seluruh kekaisaran dapat berkomunikasi melalui aksara yang sama, meskipun dialek lisan mereka berbeda. Dia juga membakukan berat, ukuran dan mata uang, yang sangat memfasilitasi perdagangan dan integrasi ekonomi. Untuk mempertahankan perbatasan utara dari suku-suku nomaden, dia memerintahkan penyambungan tembok-tembok yang sudah ada untuk membentuk versi pertama tembok besar. Namun pemerintahannya yang keras, termasuk pembakaran buku-buku dan penguburan para sarjana yang tidak setuju dengannya, menciptakan kebencian yang meluas, dan dinastinya runtuh tak lama setelah kematiannya. Jatuhnya Qin menyebabkan perang saudara singkat, dari mana dinasti baru muncul. Dinasti Han, dari 206 SM hingga 220 M. Para penguasa Han belajar dari kesalahan Qin. Mereka mempertahankan struktur administrasi terpusat Qin, tetapi melunakkan kebijakan legalisme yang keras dengan memasukkan prinsip-prinsip moral Konfusianisme. Perpaduan efisiensi legalisme dan etika Konfusianisme ini menjadi model yang abadi untuk pemerintahan Tiongkok. Dinasti Han berlangsung selama lebih dari 400 tahun, dan dianggap sebagai zaman keemasan dalam sejarah Tiongkok.
Pada periode inilah, rakyat Tiongkok mulai menyebut diri mereka orang Han, atau Han-Ren, nama yang tetap melekat hingga hari ini. Di bawah Han, Tiongkok menyaksikan pencapaian luar biasa dalam budaya, sains, dan teknologi. Pemerintah mendirikan sistem pegawai negeri sipil formal, merekrut pejabat berdasarkan prestasi dan pengetahuan mereka tentang teks-teks Konfusianisme, daripada hanya karena kelahiran bangsawan mereka. Ini menciptakan kelas sarjana pejabat terpelajar yang akan memerintah Tiongkok selama berabad-abad. Dinasti Han juga menyaksikan penemuan kertas, yang merevolusi pembelajaran dan pencatatan, serta pengembangan jalur sutra, jaringan jalur perdagangan yang menghubungkan Tiongkok dengan Asia Tengah, India, dan bahkan Kekaisaran Romawi. Kekuatan, kemakmuran dan pencapaian budaya di era ini, yaitu benar-benar mengokohkan identitas Han dan tempatnya dalam sejarah. Setelah dinasti Han runtuh pada tahun 220 Masehi, Tiongkok masuk ke masa perpecahan dan konflik yang panjang, hampir 4 abad lamanya. Selama masa ini, Tiongkok Utara jadi rentan diserang berbagai kelompok nomaden dari padang rumput, seperti Xiongnu, Xianbei, dan Jie. Kelompok-kelompok ini mendirikan banyak kerajaan di utara, yang bikin politik tidak stabil dan perang terus-menerus. Karena kekacauan dan kekerasan ini, mulailah migrasi besar-besaran dan panjang orang Han. Gelombang keluarga, termasuk bangsawan, dan pejabat, dan petani biasa, kabur dari utara yang dilanda perang dan pindah ke selatan, menyeberangi sungai Yangtze, ke daerah yang waktu itu dianggap terpencil dan kurang maju. Migrasi besar ke selatan ini adalah salah satu perubahan demografi paling penting dalam sejarah Tiongkok, dan itu mengubah secara mendasar lanskap sosial dan budaya Tiongkok Selatan. Sebelum masa ini, selatan dihuni oleh berbagai suku asli non-Han, sering disebut Baiyue atau 100 Yue. Saat jutaan pemukim Han tiba, mereka membawa teknik pertanian canggih mereka, seperti bajak besi dan sistem irigasi. Mereka membersihkan hutan, mengeringkan rawa-rawa, dan mengubah lembah sungai Yangtze yang subur, serta daerah lebih selatan jadi pusat pertanian yang produktif. Proses ini secara bertahap menggusur atau menyerap banyak penduduk asli setempat. Proses interaksi antara para migran utara dan penduduk selatan itu, ya, cukup rumit. Bukan cuma soal penaklukan, tapi juga asimilasi yang lambat, proses yang dikenal sebagai Sinicization. Para pemukim Han membawa bahasa mereka, struktur sosial Konfusianisme, dan sistem administrasi. Selama beberapa generasi, banyak kelompok asli mengadopsi ciri-ciri budaya ini, menikah dengan orang Han, dan secara bertahap diidentifikasi sebagai Han sendiri. Proses ini sangat memperluas wilayah geografis budaya Han, dan secara signifikan meningkatkan jumlah populasi Han. Selatan, yang dulunya daerah perbatasan, menjadi pusat baru peradaban Tiongkok. Pola sejarah migrasi dan asimilasi ini, jadi tema yang berulang dalam kisah orang Han. Setiap kali utara kacau, orang-orang akan pindah ke selatan, mendorong batas-batas masyarakat Han lebih jauh. Ekspansi ke selatan ini juga menyebabkan perkembangan budaya dan dialek regional yang berbeda di dalam kelompok Han. Orang Han yang menetap di daerah seperti Fujian atau Guangdong, misalnya, mengembangkan ciri-ciri linguistik dan budaya yang unik karena isolasi relatif mereka dan interaksi mereka dengan populasi lokal. Ini benar-benar menunjukkan bahwa identitas Han, alih-alih statis, itu fleksibel dan mampu menggabungkan beragam orang dan wilayah ke dalamnya. Sepanjang sejarahnya, Tiongkok sering diperintah oleh dinasti yang didirikan oleh orang Han. Tapi, ada 2 masa besar ketika seluruh negeri ditaklukkan dan diperintah oleh kelompok nomaden asing. Yang pertama adalah dinasti Yuan, dari tahun 271 sampai Siri Digos 6 yang didirikan oleh bangsa Mongol di bawah Kubilai Khan, cucu dari Genghis Khan. Yang kedua adalah dinasti Qing, dari tahun 1944 sampai 1912, yang didirikan oleh bangsa Manchu dari timur laut. Masa-masa pemerintahan asing ini jadi tantangan besar bagi identitas Han dan tatanan politik tradisional. Orang Han, yang terbiasa menganggap diri mereka pusat dunia beradab, kini jadi rakyat dari penguasa yang mereka anggap barbar. Di bawah dinasti Yuan Mongol, masyarakat dibagi kaku berdasarkan suku. Bangsa Mongol menempatkan diri mereka di paling atas, diikuti oleh bangsa non-Han lain yang membantu mereka sepa, lalu orang Han Tiongkok Utara, dan terakhir di paling bawah, orang Han Tiongkok Selatan yang paling lama melawan. Cendekiawan Han banyak yang tidak boleh menduduki jabatan tinggi di pemerintahan, dan ujian kenegaraan yang berdasarkan ajaran Konfusianisme sempat dihentikan.
Meskipun ada diskriminasi politik ini, budaya Han terbukti tangguh. Banyak bangsa Mongol yang perlahan-lahan tertarik pada cara hidup Tiongkok yang canggih, dan tradisi seni serta sastra Han, seperti lukisan pemandangan dan drama rakyat, terus berkembang pesat. Dinasti Qing Manchu menyajikan tantangan yang berbeda. Bangsa Manchu adalah penguasa yang lebih cerdik daripada bangsa Mongol. Meskipun mereka berusaha mempertahankan identitas etnis mereka sendiri dengan melarang perkawinan campur dengan orang Han, dan memaksakan gaya rambut yang khas, yaitu kuncir, kepang rambut yang semua pria Han dipaksa untuk mengadopsinya sebagai tanda tunduk. Mereka juga merangkul institusi dan budaya politik Tiongkok. Mereka mengadopsi Konfusianisme sebagai ideologi negara, mengembalikan sistem ujian kenegaraan, dan mempekerjakan banyak pejabat Han di pemerintahan. Strategi diarchi atau pemerintahan ganda ini memungkinkan mereka untuk secara efektif memerintah mayoritas besar Han selama hampir 300 tahun. Selama masa-masa panjang dominasi asing ini, dua institusi sangat penting untuk pelestarian dan kelangsungan budaya Han keluarga dan sistem ujian. Keluarga, dengan penekanannya pada bakti dan pemujaan leluhur, berfungsi sebagai tempat perlindungan pribadi, di mana nilai-nilai dan tradisi Konfusianisme dapat diturunkan dari generasi ke generasi, aman dari campur tangan politik. Ujian kenegaraan, bahkan ketika dikendalikan oleh penguasa asing, memastikan bahwa kaum elit terdidik tetap mendalami ajaran Konfusianisme. Ini menciptakan kerangka budaya dan intelektual bersama yang menyatukan bangsawan Han di seluruh kekaisaran, memungkinkan identitas Han untuk bertahan, dan akhirnya menegaskan kembali dirinya ketika dinasti-dinasti asing ini melemah. Jatuhnya dinasti Qing pada tahun 1912 menandai berakhirnya Kekaisaran Tiongkok dan dimulainya era modern yang penuh gejolak. Republik Tiongkok yang baru, dan kemudian Republik Rakyat Tiongkok, menghadapi tugas besar untuk mengubah kekaisaran yang luas dan multi-etnis menjadi negara bangsa modern. Bagian penting dari proyek ini adalah pembangunan identitas nasional yang bersatu. Meskipun para reformis awalnya mempromosikan gagasan negara berdasarkan 5 ras, Han, Manchu, Mongol, Hui, dan Tibet, dominasi numerik Han yang luar biasa berarti bahwa budaya Han secara tak terhindarkan membentuk inti identitas Tiongkok yang baru ini, atau Zhonghua Minzu. Bahasa menjadi alat yang ampuh untuk penyatuan nasional. Tiongkok adalah negeri dengan keragaman linguistik yang luar biasa, dengan ratusan dialek yang tidak saling dimengerti. Untuk mengatasi hambatan komunikasi ini, dan menumbuhkan rasa identitas bersama, pemerintah mempromosikan bahasa nasional standar. Bahasa ini, yang dikenal sebagai Putonghua di daratan Tiongkok dan Guoyu di Taiwan, didasarkan pada dialek Beijing. Melalui sistem pendidikan nasional dan media massa, bahasa standar ini disebarkan ke seluruh negeri. Meskipun orang-orang terus berbicara dialek lokal mereka di rumah, hampir semua orang di Tiongkok saat ini dapat berkomunikasi dalam bahasa nasional, yang merupakan elemen penting dari identitas Han modern. Meskipun ada dorongan untuk standarisasi ini, orang Han bukanlah kelompok yang monolitik. Berabad-abad migrasi, isolasi geografis, dan interaksi dengan berbagai bangsa telah menghasilkan permadani kekayaan keragaman regional. Orang Han dari Sichuan di barat mungkin memiliki adat istiadat, masakan, dan dialek yang berbeda dari orang Han dari Guangdong di selatan atau Shanghai di pantai timur. Identitas lokal ini tetap kuat dan menjadi sumber kebanggaan. Misalnya, kelompok dialek utama seperti Mandarin, Canton atau Yue, Shanghai atau Wu, dan Min, sangat berbeda sehingga dapat dianggap sebagai bahasa terpisah. Keragaman internal ini adalah bukti sejarah panjang dan kompleks orang Han. Di abad ke-21, konsep identitas Han terus berkembang. Pemerintah Tiongkok secara resmi mengakui 55 etnis minoritas selain mayoritas Han. Dalam konteks ini, menjadi Han didefinisikan baik oleh apa adanya, maupun oleh apa yang bukan. Ini berarti termasuk dalam kelompok mayoritas yang berbagi bahasa tulis yang sama dan warisan budaya yang berakar pada Konfusianisme, bahkan sambil mengakui perbedaan regional yang luas. Dalam diaspora global, komunitas Tionghoa di luar negeri juga telah mengembangkan ekspresi identitas Han mereka sendiri yang unik, memadukan tradisi Tiongkok dengan budaya tanah air angkat mereka. Kisah orang Han tetap menjadi kisah adaptasi dan redefinisi abadi. Sejarah suku Han itu cerita besar tentang ketahanan, penyesuaian diri, dan pertumbuhan.
Yang tadinya cuma kumpulan budaya zaman batu di lembah Sungai Kuning, Break Time Deng, kini sudah berkembang jadi kelompok etnis terbesar di dunia selama ribuan tahun. Ini bukti peradaban yang kuat dan tangguh. Ini bukan cuma perkembangan lurus-lurus saja, tapi proses yang dinamis, dibentuk oleh ide-ide baru dalam filsafat, penyatuan politik, perpindahan penduduk besar-besaran, dan interaksi terus-menerus dengan budaya lain. Identitas Han itu tidak pernah diam. Selalu dibentuk dan dibentuk ulang lewat naik turunnya dinasti, lewat masa damai dan makmur, serta lewat masa konflik dan pemerintahan asing. Salah satu hal penting dalam sejarah ini adalah kemampuan luar biasa untuk menyerap budaya lain. Dari awal menyerap orang-orang di Tiongkok Selatan, sampai pengaruh budaya pada penakluk nomaden seperti Mongol dan Manchu, peradaban Han menunjukkan kemampuan untuk menyerap unsur-unsur luar tanpa kehilangan identitas intinya. Proses sinisasi ini memperluas batas geografis dan demografis dari apa artinya menjadi Han. Hasilnya adalah kelompok etnis yang sangat beragam dalam kebiasaan daerah dan dialeknya, tapi tetap bersatu oleh bahasa tulis yang sama, kesadaran sejarah yang mendalam, dan seperangkat nilai budaya dasar yang diwarisi dari masa lalu filosofisnya. Prinsip-prinsip inti yang membimbing peradaban ini, konsep politik, mandat langit, etika sosial, konfusianisme, dan struktur administrasi yang pertama kali didirikan oleh dinasti Qin dan Han, memberikan kerangka kerja untuk kelangsungan hidup selama berabad-abad perubahan. Ide-ide ini menciptakan tatanan sosial dan politik yang stabil, yang dapat bertahan dari pemberontakan internal dan invasi eksternal, memastikan bahwa elemen-elemen dasar budaya tetap terjaga dan diwariskan. Daya tarik budaya yang kuat ini telah menjadi ciri khas sejarah Tiongkok, memungkinkan suku Han untuk mempertahankan rasa diri yang berkelanjutan selama rentang waktu yang sangat panjang. Hari ini, saat Tiongkok memainkan peran yang semakin penting di panggung dunia, warisan suku Han terus membentuk masa depan. Sejarah panjang mereka menawarkan pelajaran mendalam tentang kekuatan adaptasi budaya dan ketahanan peradaban yang dibangun di atas fondasi filosofis dan sosial yang kuat. Kisah Han, dari Sungai Kuning hingga dunia, bukan hanya sejarah satu bangsa, tetapi babak penting dalam sejarah umat manusia itu sendiri. Ini adalah kisah budaya yang terus-menerus melihat ke masa lalunya untuk menavigasi masa kini. It's the tough Rhaenish way it's sometimes shari fanam the radurtsit, fam tetap setiat varkes mereka.